dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cinta kasih dalam iman Kristiani tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Karena cinta kasih yang dianugerahkan Allah dalam diri kita dan iman yang diberikan kepada kita untuk dipelihara, maka pantaslah kita juga berdoa bersama saudara Bapak kita Karyanus Damanik ini yang telah kembali ke hadapan Allah. Sebagaimana Yesus telah dibangkitkan, demikian juga Allah akan membangkitkan semua orang beriman yang telah meninggal. Seperti semua orang meninggal yang dilakukan karena kesalahan Adam, demikian juga semua orang akan dibangkitkan karena kebangkitan Kristus. Sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk tetap menjalin relasi dengan sesama yang sudah meninggal karena cinta dan kasih yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah supaya pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Kami juga secara khusus berdoa dalam perayaan Ekaristi ini bagi Bapak Karyanus Damanik yang telah kembali ke hadapan-Mu. Semoga Engkau menerima dia dalam kebahagiaan abadi di surga karena kerahiman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham petak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat
bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus saleh untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menuruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga yang berduka cita. Dalam iman gereja Katolik percaya bahwa gereja itu ada 3 tempat. Ada 3 jenis gereja. Yang pertama, gereja yang jaya di surga. Mereka yang sudah layak masuk ke dalam surga. Kedua, gereja yang berziarah di dunia. Kitalah itu. 3, gereja yang sedang berjuang di api penyucian. Mereka yang dalam proses akan menuju surga. Kenapa iman Katolik memiliki keyakinan demikian? Gereja yang berjuang di dunia, yang berziarah di dunia, kita yang sedang menempati dunia ini, sedang mengalami perjalanan. Kedua, gereja yang
berjaya di surga adalah mereka yang sudah mengalami tanpa dosa. Mereka yang sudah tidak memiliki lagi cacat celah. Beberapa bisa kita sebutkan yang sudah mengalami tempat itu, seperti Santa Perawan Maria. Dia langsung. Kedua, orang-orang yang sudah masuk ke dalam sana adalah yang tidak lagi memiliki relasi dengan dosa. Kita juga bisa menyebutnya para santo dan santa yang sudah kudus. Kalau kudus itu sering disebut santus. Kalau dia orang kudus laki-laki disebut santo. Kalau dia kudus perempuan disebut santa. Bunda Maria agak spesial dia. Dia tidak hanya sekedar santa, tapi disebutkan santissima. Amat kudus, karena seluruhnya kudus. Tidak ada cacatnya. Maka Bunda Maria dalam iman gereja Katolik tidak pernah mengalami kematian, tapi diangkat ke surga. Beda dengan Yesus, naik ke surga. Kenapa Bunda Maria diangkat? Karena dia tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Harus ada peran Allah. Sementara Yesus bisa naik dari dirinya sendiri karena dia adalah Allah. Ada juga orang-orang kudus yang tidak tercatat dalam kanon gereja Katolik. Beberapa orang kudus yang tercatat bisa kita sebutkan Santo Martinus, Santo Agustinus, Santo Franciscus, Santo Dominikus, dan lain sebagainya. Ada juga orang kudus perempuan, kita bisa sebut Santa Maria, Santa Agatha, Santa Clara. Siapa lagi yang ada namanya di sini? Bisa disebut satu-satu. Santa Elizabeth, Santa dan kawan-kawannya. Ternyata ada juga orang-orang kudus yang tidak tertulis, tidak ada di kanon gereja Katolik. Mereka juga termasuk para kudus. Kalau kita lihat di sekitar kita, dalam perjalanan hidup kita, ada orang-orang yang memang saleh hidupnya, baik perilakunya, dan kita percaya dia ini adalah orang kudus, tetapi tidak sampai diteliti oleh gereja. Kita juga meyakini orang-orang yang demikian tidak menjadi bagian dari pendataan gereja dalam proses kanonisasi. Saya mengenal satu opung-opung, dia memang pensiunan bidan, suaminya itu pensiunan polisi. Jadi dari pensiunan dua ini dia memiliki banyak banyak gaji pensiunan yang dia dapat. Cukuplah untuk hidupnya, bahkan lebih. Ladangnya pun lumayan. Tapi sehari-hari dia sangat berjuang, kesulitan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena gaji yang dia miliki itu dia bagi-bagi kepada orang-orang yang dianggapnya perlu untuk dibagikan. Dia ini rajin berdoa. Pagi jam 5 udah berdoa, siang berdoa, sore jam 3 kerahiman ilahi, sore jam 6 berdoa lagi. Sebelum tidur mau sampai jam 12 berdoa. Secara personal saya percaya bahwa dia ini adalah orang kudus yang dekat, yang bisa disaksikan oleh saya di depan mata. Kita juga mungkin punya pengenalan orang-orang demikian di sekitar kita. Kenapa bisa habis gajinya tadi? Ditengoknya orang kasihan, dia tidak makan lagi, dikasihnya 100.000, kadang 200. Ditengoknya yang aduh kasihan kali aku nengok kau, katanya dikasihnya. Ada juga yang lewat, jelek kali kau, katanya kasihnya. Pokoknya kasihan dia, iba dia melihat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan. Diberikanlah apa yang ada padanya. Pas pertengahan bulan udah habis, beli sirihnya pun gak ada lagi uangnya. Sekarang sudah pergi opung itu. Kita juga mengenal mungkin orang-orang yang mirip dengan cara hidup demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja yang ketiga adalah gereja yang berjuang di api penyucian. Kenapa ada yang demikian? Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga dalam iman Katolik
adalah mereka yang sudah benar-benar kudus. Tidak ada lagi dosa, bersih dari cacat celah, maka pantas masuk dalam kebahagiaan di surga. Kalau masuk api penyucian itu perlu dibersihkan, berarti masih ada. Tujuan dari api penyucian ini adalah membersihkan. Semakin sedikit dosanya, semakin cepat di api penyucian. Semakin lama karena semakin berat dosanya. Seperti bisa dianalogikan kalau kita menyuci, kalau pernah menyuci, manual maksudnya. Ada juga yang pakai mesin. Kalau kita sedang menyuci, kalau dia hanya bekas-bekas keringat, itu cepat dia membersihkannya. Tetapi kalau bekas dari ladang, mungkin agak berbeda caranya dan lamanya. Kalau dia bekas noda yang lebih lagi, seperti bekas tinta atau bekas getah, mungkin lebih lama lagi. Makanya jangan banyak-banyak buat dosa, supaya nggak lama di api penyucian. Boleh buat tapi sedikit-sedikit, tipis-tipis saja, supaya tidak lama nanti di api penyucian. Ini adalah tugas orang yang di dunia ini. Mereka yang berada di api penyucian itu sangat mempengaruhi oleh dosa-dosanya. Namun satu hal yang pasti, bahwa mereka yang di dalam api penyucian pasti masuk surga. Tergantung durasinya berapa lama. Pembersihan penyucian itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berziarah di dunia ini. Sangat berperan penting. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di dunia ini juga memiliki perjuangan yang sedang mengalami peziarahan di dunia ini. Satu, perjuangan untuk diri kita sendiri. Dua, punya beban kewajiban untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama mereka yang kita cintai. Dasarnya apa? Dasarnya cinta kasih, iman, dan harapan. Karena kita memiliki cinta yang tidak terputus oleh waktu dan ruang. Juga kita memiliki iman. Iman itu diberikan pertama-tama dan kita memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Ketiga, karena kita punya harapan bahwa orang-orang yang kita doakan, terutama mereka yang kita cintai, akan memperoleh pengampunan. Karena apa? Karena kerahiman Tuhan. Pada dasarnya tidak pantas, tetapi dipantaskan oleh rahmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang tidak saya sebutkan, tapi baik juga disampaikan. Mereka yang masuk neraka tidak disebut gereja. Itu bukan bagian dari gereja. Di luarlah itu. Siapa yang masuk neraka? Yang tidak beriman, tidak mengakui tawaran keselamatan Allah, juga menolak Allah. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin cepat kita untuk bisa bersatu dengan Allah. Semakin banyak berbuat jahat, semakin lama prosesnya. Dan kita tidak tahu perbuatan baik mana nanti yang membuat kita layak untuk bisa masuk surga. Banyak-banyak buat, nggak tahu kita yang mana nanti. Kalau bisa variasi. Jangan-jangan waktu pernah kita menolong orang di pajak, jangan-jangan pernah kita dorong mobil orang yang mogok, jangan-jangan itu. Jangan-jangan waktu kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, entah tetangga, entah anak panti asuhan, atau orang cacat dan lain sebagainya. Yang mana tidak tahu. Kerahiman Allah itu tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia. Pada kesempatan ini kita berdoa untuk keselamatan orang yang kita kasihi, Bapak Karyanus Damanik. Semoga amal baik yang pernah diperbuatnya selama hidup di dunia ini memantaskannya untuk bisa bersatu dengan Allah. Dan kita juga yang sedang berziarah di dunia ini tidak lupa untuk mendoakan diri sendiri dan orang yang kita cintai, khususnya pada momen ini Bapak di tengah-tengah keluarga. Amin. Doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya.
bagi anggota keluarga serta umat separoki yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi Bapak Karyanus Damanik yang telah kembali ke hadapan Allah, semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala salah dosa yang pernah dia perbuat, dan karena kerahimannya memantaskan Bapak ini untuk bersatu dengan Allah. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Persembahan Kita buka.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami, semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini, terutama Bapak Karyanus Damanik yang telah kembali ke hadapanmu. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan dan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau Kristus. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Cornelius Sipayung serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hambamu Karyanus Damanik yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Karena saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Penerima komuni pertama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang diperkenankan untuk menyambut tubuh Kristus, pertama sudah diterima resmi sebagai umat Katolik, dan yang kedua sudah pernah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa saja yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya." Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Bapak Karyanus Damanik telah menyerahkan rohnya kepada Tuhan Allah Pencipta yang telah menjemputnya untuk masuk ke dalam kediaman baka. Marilah kita mengikhlaskannya kepada Allah dengan doa dan harapan dalam iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga karena kerahiman Allah engkau dibersihkan dari segala dosa dan diterima dari sisi kanannya. Bapak Karyanus Damani, engkau telah menerima pembaptisan kudus. Semoga air suci ini membersihkan dosa-dosamu dan melahirkan engkau kembali dalam roh dan kebenaran. Bersegeralah menolong, hai para kudus di surga, sambutlah dia, hai para malaikat Tuhan, hantarlah dia memasuki rumah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih. Puji dan syukur kepada Tuhan karena misa pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami dari keluarga besar Bapak Damanik mengucapkan terima kasih kepada pastor yang sudah berkenan untuk mempersembahkan Ekaristi pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus gereja yang hari ini boleh hadir, dan kepada para pengurus lingkungan dan umat lingkungan Santo Rafael. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Kami segenap keluarga memohon doa dari para hadirin yang hari ini datang. Semoga dengan doa-doa kita
orang tua kami, Bapak Karyanus Damanik bisa diterima Tuhan. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Anak-anak pada ada di sana belum? Itu pembukaan jam 3. Mau pulang kan? Iya. Ada di sana kan bisa komus gereja kita. Tanggal 10 banget sebelum itu Sabtu. Ini yang bilang dia ambil menunggu tanggal 31. Tanggung jawab mami. Kabulang Balita.